bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rekan-rekan Nasihatul Aisyah yang saya hormati, di sini saya akan sedikit menyampaikan kultum yang berjudul halalan thayyiban. Rekan-rekan yang saya hormati, ada beberapa etika yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan harta sesuai dengan ajaran Al-Quran. Yang pertama yaitu memakan harta yang halal dan thayyib, seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, dari ayat tersebut ada 3 yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Yang pertama adalah ayat tersebut menyuruh kepada semua manusia, tidak hanya mukmin atau muslim saja. Yang kedua, ayat tersebut menerangkan bahwa makanlah apa saja yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Yang ketiga, janganlah mengikuti langkah syaitan. Memakan sesuatu yang tidak halal dan baik itu termasuk mengikuti langkah syaitan, baik itu dari zatnya maupun cara memperolehnya. Yang kedua adalah makan jangan berlebihan, karena Allah tidak menyukai kepada orang yang berlebihan. Termasuk perbuatan yang melampaui batas adalah pemborosan dalam mengkonsumsi makanan. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 87 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Pada ayat ini Allah menunjukkan firman-Nya kepada kaum muslimin, yaitu melarang mereka mengharamkan bagi diri mereka segala yang baik yang telah dihalalkan seperti makanan, minuman, pakaian, pernikahan dan lain sebagainya yang baik dan halal. Nah, perbuatan yang melampaui batas, misalnya tentang makanan, dapat diartikan dengan 2 pengertian, yaitu seorang tetap makan makanan yang baik dan halal, akan tetapi ia berlebih-lebihan atau terlalu banyak. Hal ini dapat merusak kesehatan atau merusak pikiran sehingga kewajiban yang lain dapat terbengkalai. Agama Islam sangat mengutamakan kesederhanaan. Pengertian lainnya ialah melampaui batas berarti memakan sesuatu yang tidak halal dan baik. Halal dan baik saja berpotensi merusak tubuh karena dikonsumsi terlalu banyak, maka yang tidak halal dan tidak baik itu dilarang dikonsumsi sebab lebih nyata dan merusak organ tubuh manusia. Dan yang ketiga adalah makan jangan mengikuti langkah syaitan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 142 yang artinya, dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan, ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dari ayat tersebut, Allah memerintah kepada hambanya supaya memakan rezeki yang Allah berikan dengan cara yang halal dan baik. Sebaliknya, cara yang tidak halal dan tidak baik merupakan langkah syaitan. Misalnya, dengan cara korupsi atau manipulasi.
Rekan-rekan yang saya hormati, marilah kita sadari bahwa harta yang halal dan thayyib itu sangatlah penting bagi kita. Memanfaatkan apapun, tidak melampaui batas, serta tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Semoga kita semua dapat terhindar dari makanan yang haram seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.